Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NIM 12120721954 selaku mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suskaryong. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi filsafat hukum Kristen yaitu Justinus Martyr untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah filsafat hukum yang diampu oleh Bapak Jufri Hardianto Zulfan SHMH. Yang pertama yaitu mengenai riwayat hidup Justinus Martyr. Justinus Martyr lahir sekitar tahun 100 Masehi di Flavia Neapolis atau Nablus sekarang di Samaria ke dalam keluarga pagan dan mendefinisikan diri sebagai seorang Gentile. Kakeknya Basius mempunyai nama Yunani, sedangkan ayahnya Priscus menyandang nama Latin yang membawa spekulasi bahwa leluhurnya mungkin telah bermukim di Neapolis segera setelah kota itu didirikan atau mereka adalah keturunan komunitas diplomatik Romawi yang dikirim ke sana. Dalam pembukaan dialog, Justin memaparkan pendidikan awalnya bahwa ia tidak puas pada pendidikan mula-mula karena gagal memberikan sistem kepercayaan yang menyediakan inspirasi teologis dan metafisika bagi murid muda itu. Ia mengatakan pertama mencoba belajar pada sekolah seorang filsuf ajaran Stoa yang tidak mampu menjelaskan keberadaan Allah kepadanya. Kemudian ia berguru kepada seorang filsuf dari sekolah Peripatetics, tetapi kecewa karena filsuf itu terlalu menginginkan bayarannya. Selanjutnya, ia pergi mendengarkan seorang filsuf beraliran Pitagoras yang menuntutnya pertama-tama belajar musik, astronomi, dan geometri yang tidak dikehendakinya. Lalu ia mengadopsi Platonisme setelah berjumpa dengan seorang pemikir Platonis yang baru pindah ke kotanya. Beberapa waktu kemudian, kebetulan ia bertemu seorang pria tua, kemungkinan seorang Kristen Syria di dekat pantai laut yang mengajaknya berdialog mengenai Allah dan berbicara mengenai kesaksian para nabi yang lebih dari dapat dipercaya daripada penalaran para filsuf. Tergerak oleh argumen orang tua itu, Justin meninggalkan iman agamawinya yang dulu dan latar belakang filsufnya. Sebaliknya memiliki untuk mendedikasikan hidupnya mempelajari iman Kristen. Justin menjadi seorang Kristen ketika ia merenungkan tulisan-tulisan Taurat dan membaca Injil serta surat-surat Paulus. Justin menemukan bahwa sekarang ia menemukan kebenaran sejati dalam agama Kristen. Oleh karena itu, ia bertobat menjadi Kristen pada tahun 130 Masehi. Kepercayaan barunya timbul dikuatkan oleh kehidupan asketik orang-orang Kristen mula-mula dan contoh-contoh kepahlawanan para syuhada, di mana kesolehan mereka meyakinkannya akan keunggulan moral dan spiritual doktrin Kristen. Akibatnya sejak itu, ia memutuskan bahwa satu-satunya pilihan untuknya adalah untuk berpergian ke seluruh negeri, menyebarkan pengetahuan Kristen sebagai filsafat sejati. Konversinya umumnya dianggap terjadi di kota Efesus, meskipun dapat saja terjadi di jalan antara Syria Palestina sampai ke Roma. Sesudah pertobatannya, Justin mengajar di Efesus. Ia memandang pengajaran Kristen sebagai filsafat yang nilainya lebih tinggi dari filsafat Yunani. Selanjutnya, karya-karya Justinus Martyr. Sebagian besar karyanya telah hilang, namun 2 karya apologi dan 1 karya dialog masih terlestarikan. Apologi pertama karyanya yang paling terkenal dengan penuh semangat membela moralitas kehidupan Kristen dan menyajikan beragam argumen filosofis dan etis untuk meyakinkan Kaisar Romawi. Antonius Pius agar menghentikan penganiayaan terhadap kekristenan diarsipkan tahun 2021 bulan 7 tanggal 29 di Weybeck, Meissen, yang pada saat itu baru bertumbuh. Sebagaimana yang Santo Agustinus indikasikan terkait agama yang benar yang mendahului kekristenan, Santo Justinus juga mengemukakan bahwa benih-benih kekristenan atau manifestasi-manifestasi tindakan logos dalam sejarah sebenarnya mendahului penjelmaan Kristen. Gagasan tersebut memungkinkan dia untuk mengklaim bahwa banyak filsuf Yunani historis termasuk Sokrates dan Plato yang telah ia pelajari dengan baik karya-karyanya sebagai orang Kristen yang tidak menyadarinya. Karya-karya penting Justinus tidak hanya terbatas dalam hal menulis saja. Justinus juga mengadakan perjalanan yang cukup jauh. Dalam perjalanannya, ia selalu berargumentasi tentang iman yang diyakininya. Di Efesus, ia bertemu dengan Trypho. Di Roma, ia bertemu dengan Marcion, pemimpin kelompok Gnostik. Pada suatu perjalanannya ke Roma,
Ia pernah berselisih paham dengan seseorang yang bernama Crescens, seorang Cynic. Ketika Justinus kembali ke Roma pada tahun 165, Crescens mengadukannya kepada penguasa atas tuduhan memfitnah. Justinus pun ditangkap, disiksa, dan akhirnya dipenggal kepalanya bersama-sama 6 orang percaya lainnya. Mungkin sekian biografi tentang Justinus Martir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.